Oke guys, kembali bersama saya Williams Dennis di channel YouTube ini. Di video ini secara spesial saya akan membahas mengenai skema pembiayaan pembangunan ibu kota Nusantara, di mana saat ini dalam catatan terakhir dari Otorita Ibu Kota Nusantara, realisasi investasi sudah mencapai 65,3 triliun. Itu investasi dari swasta maupun BUMN yang bersumber dari 52 perjanjian kerjasama dengan 49 investor, yang bisa kita sebut juga itu investasi non APBN. Sementara itu penggunaan APBN untuk IKN sudah mendapat kucuran dana hingga 89 triliun sejak tahun 2022. Bisa kita saksikan dengan anggaran tersebut, kita bisa melihat IKN sudah berdiri semegah ini pada pembangunan tahap pertamanya. Walaupun investasi dari swasta yang telah disebutkan nilainya di atas itu belum semuanya melakukan pembangunan, baru sebagian kecil saja. Sisanya hanya melakukan seremonial groundbreaking dan menunggu momen pemindahan ASN sambil melakukan proses administrasi perizinan dan sebagainya. Maka dari itu, berdasarkan pengamatan saya, pembangunan tahap kedua IKN pada tahun 2025 sampai 2029 ini akan lebih besar lagi skalanya dibandingkan pembangunan IKN tahap 1 pada tahun 2022 sampai 2024, di mana pembangunan menggunakan APBN itu fokus pada pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, kemudian pembangunan jalan KIPP 1B dan 1C, yang dimana KIPP 1B dan 1C itu banyak sekali area lokasi pembangunan investor di sana. Tentunya kalau jalannya sudah selesai dibangun, tentu investor yang telah melakukan groundbreaking dan yang akan masuk berinvestasi akan bergerak cepat untuk melakukan pembangunan mereka yang berada di KIPP 1B dan 1C. Kemudian dana APBN ini juga digunakan untuk membangun ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku yang masuk wilayah IKN Barat. Jadi IKN Barat itu wilayah lain di luar KIPP. Jadi untuk pembangunan IKN tahap kedua sendiri, selain skema pembiayaan melalui APBN dan melalui investasi baik itu nasional maupun asing, terdapat juga skema pembiayaan KPBU, yaitu kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, ini adalah jalan-jalan yang akan kita bangun dan sekarang sedang kita tenderkan. Ini tidak ada, ini adalah semua yang investor yang sudah melakukan groundbreaking. Mungkin mereka waktu itu belum, yang tadi dibilang Pak Deputi 15 bulan, karena memang belum ada ini. Nah sekarang ini bersamaan kita akan bangun. Ada anggaran di APBN bisa 4,2 triliun untuk membangun ini. Ya, ini untuk yang sekarang tahap pertama ini. Nah, semua sehingga kita akan melayani ini adalah jalan tol. Jadi nanti 1B, 1C sudah kita akan melayani untuk bisa bapak yang groundbreaking tadi membangun. Nah ini bank-bank BCA, Kaltara, BNI, Mandiri, BRI, dan BTN, kita akan membangun segera di kawasan ini. Targetnya kuartal pertama 2026 akan mulai beroperasi. Ini yang dari APBN. Yang masuk nanti yang sekarang ini sedang hari ini namanya Pak Ses dengan Pak Deputi Prasarana dan hadir karena sedang membahas APBN tahap kedua untuk membangun kawasan yudikatif dan kawasan legislatif yang diperintahkan oleh Bapak Presiden.
Jadi pada tahun 2025 ini dari segi APBN kita akan membangun jalan-jalan ini, kemudian untuk yudikatif dan legislatif. Jadi saya kira ini saya perlu sampaikan sehingga Bapak-Bapak confident untuk Bapak-Bapak bisa segera membangun. Kemudian apa yang kami tanda tangani tadi itu bagian dari investasi swasta murni 1,2 triliun. Totalnya ada 6,9 triliun termasuk rumah makan Padang sederhana. Sudah ada, tapi sekarang sedang diukur lahannya 1,2 hektar sedang diukur. Nanti kalau sudah ada, kalau ada PKS berarti tanah sudah tersedia, sudah full, jadi sudah mempunyai hak atas tanahnya. HGB-nya sudah oke, manfaatan. Jadi itu tadi bagian dari swasta yang kita ajarkan pada tahun ini. Kemudian sebelumnya kalau yang untuk KPBU, nah ini Bapak sekalian, ini adalah KPBU yang sekarang kita akan lakukan market sounding. Ini dari hunian ini ya. Ini untuk hunian, jadi ada kalau yang hunian ada IJM, kemudian dari Malaysia hadir di sini, kemudian Truba Trinity dari Karya, jadi ada 8 rumah apartemen, ini agak rendah, apartemen. Jadi kalau swasta kalau berdemarkan ke sini kita pakai Pulau Melati, Pulau Mawar. Ini kita ada rusun, tapi ini kualitasnya kualitas apartemen. Jadi Nindya Karya, Intiland itu baru 1 rusun dan 109 unit rumah tapak. IJN 20 rusun ASN, Maxim 10 rusun ASN dan Ciputra. Ini semua cepat ada program percepatan ini dan kami secara konsekuen menyiapkan infrastrukturnya. Bapak sekalian yang saya hormati, market sounding hari ini saya kira memberikan penjelasan kepada Bapak sekalian apa-apa yang akan kita lakukan setelah Jadi demikian yang telah dijelaskan oleh Bapak Basuki mengenai KPBU, yaitu kerjasama pemerintah dengan badan usaha, di mana terdapat 2 sektor, yaitu pembangunan hunian, baik itu rumah tapak maupun rumah susun, dengan nilai KPBU kurang lebih sekitar 60 triliun rupiah, dan sektor infrastruktur, pembangunan jalan lengkap dengan multi utility tunnelnya senilai kurang lebih 70 triliun rupiah. Dan Bapak Basuki juga menjelaskan pembangunan jalan utamanya di KIPP 1B dan 1C akan mempercepat pembangunan oleh investor swasta yang telah melakukan seremonial groundbreaking sebelumnya. Jadi bisa dipastikan pada tahun 2026 nanti sampai tahun 2029, dengan adanya jaminan dari Bapak Menteri Keuangan Bapak Purbaya untuk kelanjutan pembangunan IKN dengan pengucuran APBN, ditambah dengan skema KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha yang juga akan dimulai pada tahun depan, serta pergerakan para investor baik itu nasional dan investor asing, akan mempercepat pembangunan IKN berkali-kali lipat lebih cepat dibanding dengan pembangunan IKN tahap 1. Tentunya hal ini harus didukung juga dengan pemindahan ASN secara bertahap, di mana gedung-gedung yang sudah siap seperti gedung Kementerian Koordinator yang jumlahnya ada 16 tower bisa dimaksimalkan untuk 16 kementerian dengan pemindahan secara bertahap, maka bisa dipastikan investor swasta juga akan mempercepat pembangunannya
yang bisa hasil pembangunan itu untuk mendukung kebutuhan para ASN di IKN. Jadi terakhir, tugas kita sebagai anak bangsa Indonesia, sebagai masyarakat yang baik, mari kita dukung terus pembangunan ibu kota Nusantara yang akan menjadi percontohan kota dunia dengan konsep Smart Forest City-nya yang berkelanjutan. Maka dari itu, kita hindarkan pemberitaan IKN dengan berita-berita hoax yang belum tentu kebenarannya, tapi kita harus sharing selalu berita-berita positif yang membangkitkan semangat kita untuk memajukan bangsa Indonesia. Dengan kehadiran IKN dan persiapannya untuk menjadi ibu kota politik atau ibu kota negara pada tahun 2028 nanti, maka Jakarta yang semula adalah pusat pemerintahan Indonesia akan berkurang bebannya, karena Jakarta selama ini berperan sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, sehingga menurut saya kurang maksimal Jakarta karena kemacetan dan hal-hal lain sebagainya, kepadatan yang luar biasa. Maka ketika pusat pemerintahan dipindah ke ibu kota Nusantara di tengah-tengah Indonesia, maka pemerintahan kedepannya bisa fokus untuk pemerataan pembangunan sampai ke wilayah Indonesia Timur yang memang saat ini masih kurang perhatian, dan Jakarta pun bisa difokuskan menjadi kota pusat bisnis dan ekonomi berskala internasional. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.